Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, الحق يسر على الدين وكفى بالله شهيدا أشهد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإذا حسن إذا شئت سهلا أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan dan rahmatnya sehingga pada sore ini kita bisa kembali balik dalam Syiah TV pada sore ini. Salam dan serta salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah teladan kita, panutan kita, Nabi kita, Rasul kita yang mengeluarkan umat manusia yang dahulunya memiliki keyakinan yang sangat jahiliyah, pemikiran sangat jahiliyah menuju dengan penuh dengan cahaya Islam. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Syiah TV dimanapun berada, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menyempatkan hadir dalam pada sore hari ini. Ya, sebelum kami pemateri membawakan materinya, saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Ya, alhamdulillah, baik, sehat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz tadi tengah-tengah kita pada sore hari ini bisa bersama kita ya dalam tema pemimpin baru, harapan baru. Ya, ya insya Allah akan dibahas sebentar. Ya, kalau begitu kita persilakan Al Ustadz untuk uh, membawakan materinya. Itu silakan Ustadz. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa channel Dakwah Sulsel yang kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, Al-Fakir insyaallah akan mengangkat satu tema yang sangat menarik mungkin bagi kita ya, bagi seorang muslim, dari satu sisi di mana ini tentu perkara yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin, ya, masa depan kaum muslimin, yakni berkenaan dengan kepemimpinan. Nah, tentu apa yang kedepannya nanti kita akan pilih atau kemudian di situ kita punya ekspektasi dan harapan yang besar dalam hal kepemimpinan, ini pastinya harus betul-betul kita seriusi ya, sebagai seorang mukmin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti, beriktiba, ya, mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepemimpinan baru, ya, atau pemerintahan baru, ya, tentu bagi siapapun, ya, khususnya bagi rakyat,
itu punya harapan yang cukup besar. Namun di sisi lain juga tentu ada kekhawatiran atau bahkan mungkin kecemasan ya terkait dengan bagaimana kepemimpinan khususnya negeri kita ya, negeri tercinta ya, negeri Republik Indonesia ini yang tentunya mengharapkan sosok kepemimpinan yang pada akhirnya bisa melahirkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Ya, kalau kata orang-orang dahulu, ya dalam satu istilah dikatakan sebagai negeri yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur, di mana negeri yang betul-betul Allah berikan ampunan, beliau di mana di dalamnya juga penuh dengan keberkahan. Nah, tentu menjadi jamak yang kita ketahui bahwa tidak lama lagi negeri ini akan dipimpin oleh sosok pemimpin yang baru ya, yang akan menggantikan pemimpin sebelumnya yaitu Presiden Jokowi ya, Pak Joko Widodo yang tidak akan lama lagi habis masa pemerintahannya. Dan tentu ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang mukmin. Apa relevansinya kemudian dengan konsep Islam, seperti apa konsep Islam melihat kepemimpinan itu. Dan kita juga mengetahui bahwa kepentingan bagaimana melihat Islam ke depannya ini juga sangatlah riskan. Sehingga umat mau tidak mau harus mengambil peran yang begitu urgent ya dalam melihat masalah ini. Nah, pemirsa channel dakwah sosial yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 20 Oktober di mana pergantian kepemimpinan itu terjadi. Ya, tentu banyak PR ya. Ya, PR di mana-mana. Ya, apakah rapor ya pemerintahan sebelumnya itu adalah rapor yang merah atau seperti apa? Ya, nah kemudian apakah nanti setelah itu akan betul-betul ya terjadi perbaikan yang signifikan? Ya, tentu kita menginginkan ke depannya seperti itu. Nah, banyak harapan besar tentu ya. Tapi juga tidak sedikit ya di antara kaum muslimin itu seperti pesimis ya. Ya, karena mengapa? Di satu sisi mereka punya perasaan yang begitu membuncah, keinginan yang kuat melihat kinerja daripada pemerintahan sebelumnya yang kemudian tidak menunjukkan hasil yang signifikan, ya hasil yang diharapkan, maka mereka kemudian pada akhirnya apa istilahnya berharap banyak. Kita melihat misalnya bagaimana format kepemimpinan itu masih berada dalam lingkup ya, penerapan demokrasi yang sekuler dan liberalistik. Ya tentu ini harusnya sebanding dengan keinginan sebagian kaum muslimin, ya atau mungkin seluruhnya kaum muslimin yang menginginkan bagaimana perubahan itu sesungguhnya bisa lahir ya, dari sistem Islam, ya dari konsep Islam yang kemudian pastinya sistem Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam dan tentu itu merupakan solusi dari zat yang maha sempurna yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia yang mengetahui secara persis bagaimana manusia ya ketika kemudian memiliki problem dan itu secara tuntas diselesaikan oleh itu. Nah, kita ingin berkaca pada bagaimana pemerintahan sebelumnya ya, bahwasanya tentu banyak PR di sana sini, ya, banyak yang harus kemudian dilakukan evaluasi, ya misalnya bagaimana pada sektor ekonomi ya, utang yang kemudian begitu membumbung ya, bahkan utang itu sampai ribuan triliun, sekitar 8.000 triliun lebih ya utang yang harus ditanggung oleh negeri ini.
dan itu dibebankan kepada rakyat. Ya, lagi-lagi dibebankan kepada rakyat. Belum lagi angka kemiskinan, ya, yang kemudian mengalami peningkatan tajam, ya, bahkan di angka yang cukup mengkhawatirkan ya bagi negeri ini, di mana salah satu indikator daripada kesuksesan pembangunan itu yaitu bagaimana angka kemiskinan itu bisa menurun. Nah, belum lagi tingkat kriminalitas, ya, bahkan di kalangan remaja pun ini cukup mengkhawatirkan. Ya, ya. Pemirsa yang sambil rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tindakan kriminal itu yang akhir-akhir ini itu dilakukan dengan apa angka yang cukup tinggi ya di kalangan remaja. Dan kalau kita melihat ya misalnya aspek-aspek sosial yang lain, misalnya daya beli masyarakat ya, pada aspek ekonomi itu begitu berkurang, sehingga dikhawatirkan terjadi pelambatan secara ekonomi. Nah, apatah lagi kalau kita melihat ya komposisi daripada beberapa kabinet ya, kabinet terbaru yang dilantik beberapa waktu yang lalu, itu menunjukkan bagaimana pengaruh daripada presiden yang akan dilantik ini bersama partainya itu tidak cukup kuat. Itu hanya sekitar 14%. Dan kalau kita lihat komposisi anggota dewan itu 60%. Ya, ya 60% komposisi dari anggota kabinet di DPR itu, anggota dewan di DPR itu sekitar ya 60%. Ya. Dan diantaranya adalah pengusaha. Ya. Dan 174 lainnya itu terafiliasi dengan apa istilahnya kroni-kroni mereka, ya kroni-kroni mereka dalam hal ini adalah dinasti politik. Nah, ini mengindikasikan bahwa ya kemungkinan ya politik kepentingan itu akan kuat yang dipengaruhi oleh partai-partai. Nah, sehingga sinyalemen terkait dengan adanya kabinet gemuk, nah itu tidak bisa apa istilahnya tidak bisa dielakkan. Ya, karena memang melihat komposisi daripada tim kabinet yang akan disusun ini adalah orang-orang yang semua diakomodir dari partai-partai koalisi. Sehingga sangat syarat dengan berbagai macam kepentingan. Nah, ini sungguhnya kemudian mengkonfirmasi kepada kita bahwa peluang untuk terjadinya penguasaan oligarki terhadap pemerintahan itu sendiri itu terbuka dengan bebas. Ya, dengan komposisi tadi. Sehingga di satu sisi ada sesuatu yang kemudian membuat beberapa kalangan ya para ahli dan termasuk sebagian dari masyarakat itu pesimis dengan kabinet yang akan berjalan nantinya ini. Dan mereka kemudian mewanti-wanti, wah ini bisa jadi sama saja dengan kabinet sebelumnya yang telah mewariskan berbagai macam masalah di sana sini. Ya, kita melihat bagaimana persoalan-persoalan yang harusnya dituntaskan itu tidak tuntas. Ya, berbagai macam program ya, konsep bagaimana membangun Indonesia ke depan. Bahkan ada satu program yang akan kemudian dicanangkan ya dalam jangka panjang, Indonesia Emas 2045. Ya, kita khawatirnya itu bukan lagi menjadi Indonesia emas, tapi bisa menjadi Indonesia cemas. Ya, karena kita melihat sejumlah fakta yang menunjukkan indikasi ya ke arah kecemasan. Nah, olehnya itu maka tentu kita sebagai seorang muslim, orang-orang yang beriman harus peka melihat hal tersebut. Kita harus menampakkan budaya kritis kita, ya, budaya kemudian bagaimana muhasabah bil hukam. Ya, bagaimana kemudian kita mengingatkan, mengkritisi ya, setiap kebijakan. Ya, kebijakan yang kemudian
itu tidak memberikan pengaruh kepada upaya untuk mensejahterakan umat. Nah, pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ya pergantian demi pergantian dari kabinet itu. Nah, ini menggambarkan bagaimana masalah yang sesungguhnya, ya fundamen masalah yang sesungguhnya itu tidak terselesaikan. Ya, karena adanya satu sistem, ya tentu dengan orang-orang yang memimpin, adanya leadership. Ya, leadership yang tidak menggambarkan kepemimpinan yang betul-betul menuntaskan, ya, atau menyelesaikan problema masyarakat di bawah. Yang sebagian besar kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu berada di garis kemiskinan. Mereka banyak mengalami keterpurukan. Nah, sehingga kita melihat beban yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan yang akan datang ini, itu tentu tidak main-main ya. Bukanlah perkara yang main-main. Bayangkan dari 282 juta jiwa penduduk, itu ada 112,8 juta itu terkategori mereka miskin. Ya, kemudian juga bagaimana kita menyaksikan juga secara fakta, ya, dan ini kemudian bisa kita saksikan di berbagai macam referensi ilmiah atau kemudian referensi mass media yang kompeten, ya, bagaimana perekonomian itu masih menampakkan penguasaan, ya, konglomerasi yang begitu kuat, ya, di mana mereka mengendalikan sektor-sektor yang strategis, ya, sumber daya alam, misalnya pertambangan dan perkebunan, infrastruktur, serta perbankan. Bagaimana mereka juga memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan, sehingga mereka mau tidak mau itu bisa mempengaruhi kebijakan langsung kepada rakyat, yang imbasnya nanti, ya, akan berdampak kepada rakyat itu sendiri. Nah, sehingga ragam dari persoalan hukum, ya, sosial, pendidikan, dan lain-lain itu betul-betul makin rumit, ya, dan makin kompleks. Ya, kalau kita mengamati, ya, dari sejumlah ahli, dari sejumlah pengamat yang kemudian lihat memprediksi ke depannya, jika kemudian format kepemimpinan dan kebijakan itu, ya, tidaklah betul-betul menggambarkan, ya, keseriusan dan masih ada keberpihakan kepada oligarki, ya, para konglomerat yang memiliki harta yang luar biasa banyak yang tak terhitung. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang cukup apa istilahnya, ya, saya katakan tadi sebelumnya, ya, mencemaskan, ya, mencemaskan bagi kita semua. Ya, nah, olehnya itu maka disinilah bagaimana kemudian sederetan fakta itu, ya, khususnya kita melihat pada aspek ekonomi dan politik, ya, serta tentu hukum, yang kita lihat dari sektor hukum juga ini masih menjadi bias, masih menjadi terjadi ketimpangan di mana-mana, penyelewengan yang dikatakan sebagai istilahnya terjadi abuse of power, ya, ya, penyelewengan daripada kekuasaan. Nah, tentunya ini akan sangat, ya, berdampak, ya, kepada rakyat itu sendiri. Dan lagi-lagi, ya, rakyat yang pada akhirnya akan menjadi korban. Ya, khususnya rakyat yang dimana mereka berada di kalangan menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah ini akan terasa sekali dampaknya ke depan. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita memahami bahwa amanah sesungguhnya itu adalah perkara yang tidak mudah. Jadi amanah ini adalah sesuatu yang tentu akan dipertanggungjawabkan kelak
Jika dia seorang muslim, pemimpin itu seorang muslim, maka dia adalah muslim yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah kepemimpinan. Ya, sebagaimana dalam uh, kepemimpinan, ya Rasulullah dan para sahabat itu, kita ingin flashback kembali ya dalam sejarah, dalam tarikh itu bagaimana begitu amanah ini betul-betul menjadi perkara yang tidak main-main oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang tentunya ketika mereka diberikan amanah, apa yang pertama mereka lakukan? Yaitu mereka bagaimana betul-betul memahami semua perkara itu dengan sudut pandang syariat Islam. Ya. Tergambar dalam benak mereka, kepemimpinan yang mereka jalankan itu kepemimpinan yang sesungguhnya terpancar ya dari akidah Islam, dari syariat Islam. Nah, setelah itu mereka menyadari itu, memahami itu, ini sebagai sebuah tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah muslim. Ya. Apalagi pemimpin kita ini ya yang akan dilantik ini adalah juga seorang muslim. Nah, tentu ini berat. Ya, berat ya pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selain amanah itu, maka di sini juga kita melihat bagaimana terkait dengan kekuasaan. Bahwasanya kekuasaan itu tentu punya perspektif yang berbeda, punya praktek yang berbeda. Kekuasaan yang kemudian selama ini dalam kacamata peradaban barat dan sekularisme tentu ya akan berbeda dengan bagaimana Islam memandang kekuasaan itu sendiri. Sehingga dari sini kita ingin melihat ya lebih jauh ya secara mendalam bagaimana kemudian Islam ya punya jawaban yang tuntas ya mencerdaskan dan kemudian memuaskan akal ya ketika hal-hal yang berkenaan dengan urusan masyarakat ya urusan keumatan, urusan riayah, bagaimana memelihara urusan umat, bagaimana riayah syu'unil ummah, memelihara urusan umat itu bisa betul-betul dijalankan secara ikhlas, secara serius, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sang pembuat syariat. Ya itu sekilas mungkin pengantar dari saya. Ya. Saya kembalikan ke hostnya ya, silakan. Alhamdulillah itulah penyampaian materi dari Ustadz Sekolah Hewan. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan di chat di kolom YouTube, komentar YouTube. Nanti insya Allah kami akan jawab. Oh iya Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sebelum pemirsa bertanya, saya ingin bertanya Ustadz. ya silakan. Ya, Menurut Ustadz, begini Ustadz kan, tema kita kan pemimpin baru, harapan baru. Ya Ustadz. ya. Kalau dalam pandangan Ustadz sendiri, bagaimana itu Ustadz sosok pemimpin Ustadz yang ideal? Kalau menurut Ustadz? Ya. Baik, pemirsa channel dakwah sosial yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ra'in atau pemimpin. Pemimpin ya dalam perspektif Islam tentu memiliki pandangan yang khas
dan amat berbeda dengan cara pandang kepemimpinan yang lain. Namun memang secara sederhana kepemimpinan itu secara umum ya atau biasa diistilahkan dengan leadership ya. Ya dari setiap perspektif orang-orang tertentu ya itu berbeda-beda. Nah, Islam bagaimana ketika berbicara tentang kepemimpinan ini, tentu kepemimpinan ini tidaklah terlepas daripada konsep Islam yang memandang kepemimpinan itu sendiri dan juga terkait dengan kekuasaan atau kekuasaan. Ya, pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam sesungguhnya ya, terkait dengan kepemimpinan yang dalam hal ini adalah bagaimana mereka memiliki solahiyah, kewenangan, sultan atau kekuasaan untuk memerintah. Orang pemimpin memang al-aslu dia diberikan kewenangan untuk memerintah, menginstruksikan ya baik kepada para di bawahnya maupun tentu kebijakan yang sifatnya berpengaruh kepada publik ya. Dalam Islam itu perlu dipahami bahwa hakikat daripada kekuasaan itu sesungguhnya adalah amanah. Ya, Masya Allah. Jadi amanah. Jadi Allah memberikan kita kekuasaan itu, sesungguhnya kekuasaan itu sendiri adalah amanah. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu amat berat ya memikul. Maka itu bisa menjadi beban yang tidak ringan. Tidak. Dan ini bisa mendapatkan atau mendatangkan konsekuensi siksaan bagi siapa saja yang tidak diberikan amanah itu, kemudian dia abai, berkhianat. Ya bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kepemimpinan itu awalnya itu bisa mendatangkan cacian, mendatangkan ejekan, dibully, dinyinyiri ya. Kemudian kedua bisa berubah menjadi penyesalan, ya menyesal. Ketiga bisa mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kecuali orang-orang yang memimpin dengan kasih sayang ya, dengan kasih sayang dan rasa adil atau dengan keadilan. Ya, inilah yang akan menyelamatkan sosok pemimpin. Di mana sikap kasih sayang dan keadilan itu ditunjukkan dengan bagaimana memudahkan urusan rakyat, tidak mempersulit ya, urusan rakyat, kemudian menggembirakan mereka, tidak menakut-nakuti, tidak meneror, tidak menjadikan rakyat itu semakin jauh dari pemimpin karena takut. Apalagi kalau pemimpin itu menggunakan kekuatan aparat dan hukum ya, untuk menakut-nakuti. Ini amat sangat jauh dari konsep Islam sosok pemimpin semacam ini. Dan kemudian sikap adil pemimpin itu nya ditunjukkan dalam bentuk kesungguhannya atau dalam konsep Islam yaitu bagaimana menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena ya sekali lagi bahwa tidak ada yang namanya keadilan itu tanpa penerapan atau penegakan syariah itu. Ya siapapun penguasa, ya kalaulah kemudian ya misalnya yang berkuasa adalah seorang Muslim, tetapi alangkah sangat disayangkan Islamnya tidak berkuasa, ya, sangat disayangkan. Kalau penguasanya yang Muslim yang berkuasa, tapi Islamnya, syariatnya tidak berkuasa. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka alamat datangnya musibah itu akan bisa terjadi. Olehnya itu, ketika dia tidak menjadikan syariat Islam sebagai konsep dalam pemimpinan, melakukan keadilan dan adanya rasa kasih sayang, maka itu bisa melahirkan pemimpin boleh. Sebagaimana dalam Al-Quran, Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Man lam yahkum
bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan di ayat lain yang tidak jauh dari situ, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Siapa yang kemudian siapa saja ya yang tidak akan hukum Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang kata Allah ya, ini kata Allah langsung ya, mengatakan. Kemudian artinya bahkan walam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Nah, ini kata Allah, ya lagi kata Allah. Karena lawan daripada adil itu adalah zalim. Beberapa penjelasan juga ada ulama lain yang menjelaskan juga lawannya daripada adil itu adalah zalim. Nah, olehnya itu sekali lagi kekuasaan itu dalam konsep Islam itu adalah amanah. Ya, bukan sekedar sok-sokan ya, bukan sekedar kebanggaan. Wah, ini saya adalah seorang pemimpin yang harusnya kalian tunduk, harusnya kalian patuhi apapun yang aku katakan, meskipun itu salah, ikuti. Tidak seperti itu dalam konsep Islam. Jadi konsep Islam, kekuasaan itu lagi-lagi itu adalah amanah. Amanah yang amat berat ya, pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para pemangku jabatan, kepada para pemimpin. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba ya yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat yang mati pada hari dia mati ya, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Dan na'udzubillah ya, tak berlindung dari pemimpin yang seperti itu. Dia menipu rakyatnya, maka dia tidak akan apa istilahnya merasakan surga. Diharamkan surga bagi. Ya na'udzubillah. Olehnya itu harus ada tindakan yang nyata dari penguasa. Tindakan yang nyata yaitu adalah amanah yang harus diemban, di mana Islam menjadi pondasi kebijakan. Setiap kebijakan yang lahir, dia harus membuka Al-Quran, membuka hadis-hadis Nabi, membuka bagaimana sirah Rasulullah dan para sahabat ketika memimpin. Bagaimana sosok yang begitu kuat, yang begitu tegas, yang begitu rakyat mengeluh-elukannya. Itu mampu mereka mencintai pemimpin. Ya, jangan sampai pemimpin itu tidak dicintai oleh rakyat. Atau malah sebaliknya, mereka dibenci. Ya. Maka bisa dipastikan kepemimpinan itu menjadi kepemimpinan yang kedepannya itu bisa menghasilkan kepemimpinan yang buruk. Kemudian pemangku kekuasaan itu wajib mengemban kekuasaannya itu tentu ya berdasarkan Islam, sebagaimana Imam Al-Ghazali ya mengingatkan ya. Jadi ini pesan Imam Al-Ghazali kepada para penguasa, bahwasanya agama ya, dalam kitab beliau ya, beliau kemudian mengingatkan kepada para penguasa, agama dan kekuasaan itu, wahai penguasa, ibarat dua saudara kembar. Ya, seperti dua saudara kembar ya. Karena itu sering dikatakan agama itu adalah fondasi, ya agama adalah fondasinya, kemudian kekuasaan itu adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi pasti akan hancur. Dan apa saja yang tidak memiliki penjaga pasti akan lenyap. Nah, itu loh. Seperti itulah keberadaan antara kekuasaan dan agama, ibarat saudara kembar. Lebih jauh Imam Ar-Razi rahimahullah kemudian menjelaskan bahwa berkat kekuasaan yang bersanding dengan agama, dalam hal ini adalah Islam, ya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berbagai keburukan dunia dari manusia. Nah, olehnya itu kekuasaan itu mutlak. Ya, pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu menegakkan Islam. Ya, menegakkan Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana melayani berbagai kepentingan masyarakat.
baik itu muslim maupun non-muslim, ya, atau dikenal dengan istilah kafir zimmi. Ya, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kemudian ketika syariat Islam itu betul-betul ditegakkan, maka ingat sistem pemerintahan yang kemudian menjadi wadah, menjadi tempat tegaknya syariat Islam itu dikenal dalam Islam itu hanya sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan khilafah Islam. Jadi khilafah Islam, bukan sistem pemerintahan yang kemudian anti syariah. Ya, anti syariah Islam, tidak mau syariah Islam. Kemudian dia tetap memakai sistem demokrasi ya ataupun sistem yang lain, itu tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Itu bertentangan dengan Islam. Ya, sepanjang sejarah khilafah Islam yang pernah berjaya kurang lebih 13 abad lamanya, ya, pemirsa yang sama dirahmati Allah, itu mengatur berbagai urusan seluruh warga negara dengan baik. Mereka menjamin kebutuhan hidup, menyelenggarakan pendidikan terbaik dan terjangkau oleh semua kalangan, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga. Jadi dia tidak lagi melihat atau memandang adanya kelas-kelas. Ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak. Semua sama posisinya, sama kedudukan. Kemudian berkenaan juga dengan pengelolaan sumber daya alam, pemimpin atau yang dikenal khalifah mengelola sumber daya alam milik rakyat, ya seperti tambang minyak, ya gas, batu bara, ya mineral, emas, ya perak, nikel, dan lain sebagainya. Semua itu betul-betul dikelola oleh negara. Dalam hal ini khilafah, ya, tidak lagi dikuasai oleh swasta, apalagi pihak asing, ya maupun asing dan asing. Itu tidak akan diberikan peluang untuk mereka menguasai semua. Khilafah juga, ya, pada akhirnya akan menjaga dan melaksanakan urusan agama, seperti melaksanakan hudud, ya, bagaimana menerapkan hukum sanksi bagi pelanggaran hukum, ya, di mana hudud ini melindungi kehormatan, ya, al-hurumat, kemudian harta al-mal, kemudian jiwa, an-nafs, ya, dari masyarakat muslim dan non-muslim. Dan khilafah, ya, pemerintahan Islam ini nantinya akan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya, akan memimpin jihad, ya, demi menyelamatkan kaum muslimin yang tertindas. Pada hari ini kita melihat bagaimana sampai detik ini saudara-saudara muslim yang ada di Palestina, ya, mereka masih dibombardir siang dan malam. Korban yang terus berjatuhan yang jumlahnya puluhan ribu. Ya, itu sudah apa istilahnya, perkara yang semestinya menjadi amat sangat membutuhkan hadirnya sosok seorang khalifah yang memberikan instruksi kepada jundullah, ya tentaranya Allah, para askar, untuk mereka berjihad ke sana, melakukan aneksasi, mengusir Yahudi laknatullah alaih. Ya, tentu dengan kekuatan pasukan kaum muslimin yang menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudara kita yang menderita di Xinjiang, ya, di daratan Cina sana, mereka masih terisolir, masih terdiskriminasi, mereka masih dicuci, di brainwash, dicuci otaknya. Ingin dipisahkan dari ajaran Islam perlahan-lahan. Sampai mereka mau mengikuti budaya orang di sana, budaya atau kultur orang-orang yang ada di negeri tirai bambu di sana, ya, negeri Cina. Kemudian di Myanmar begitu pula, ya mereka masih terusir, ya mereka tidak aman lagi untuk bisa kembali ke kampung halamannya di mana mereka dahulu beranak pinak, ya tinggal di sana. Nah, inilah semua
bagaimana khilafah itu sebagai sosok pemerintahan yang itu mengayomi, memberikan rasa aman, ya, memberikan rasa adil, ya, hukum betul-betul ditegakkan. Dan sekali lagi, ini tidak sekedar romantisme sejarah. Dan semua yang terpapar ya, dengan sejumlah data, dengan bukti-bukti sejarah, itu semua adalah fakta penerapan Islam. Dan itu bisa, ya, bisa kemudian diambil oleh kepemimpinan di mana, ya, termasuk kepemimpinan yang ada di negeri ini, ya, bagaimana mencontoh, mengambil konsep itu. Dan itu bisa diterapkan, sangat bisa, sangat masuk akal dan sangat manusiawi. Dan kalau kita melihat ya sepanjang penerapan syariah Islam itu, ya betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ya, berkah begitu berlimpah ketika Islam terapkan. Ya, keadilan begitu merata ketika Islam betul-betul diterapkan. Ya, musuh-musuh Islam mereka segan dengan Islam. Tidak ada lagi yang berani melecehkan ajaran Islam, apalagi sampai menghinakan yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang berani melakukan itu. Kita tidak akan melihat juga munculnya berbagai macam sekte-sekte, aliran-aliran, ya, aliran sesat yang kemudian dengan mudahnya muncul bak jamur di musim hujan. Itu begitu mudahnya. Begitu mudahnya kita melihat orang keluar masuk agama ini, mereka murtad. Ya, mereka paginya mereka dalam muslim, tetapi sorenya mereka berubah menjadi orang-orang kafir, ya. Itu begitu mudahnya. Karena tidak ada ketegasan daripada negara. Tidak ada yang menjaga akidah. Ya. Nah, olehnya itu, pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua hambanya, ya, hambanya yang semuanya pasti bukan cuma pemimpin, ya, tetapi setiap dari diri kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-A'raf, ya, ayat 96, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa keberkahan itu akan dilimpahkan kepada negeri-negeri yang menerapkan syariahnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu wa akhasnahum bima kanu yaksubun. Andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti, ya, akan membukakan bagi mereka aneka keberkahan, ya, dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa keberkahan itu hanya bisa diraih tentu dengan apa? Ya, tentu dengan mereka beriman. Ya, tentu beriman, ya. Beriman dalam artian beriman yang sebenar-benarnya iman. Imannya produktif. Bagaimana iman yang produktif itu? Dia meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menolak satupun atau sebiji pun atau sehelai rambut pun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga dia sepenuhnya ridho, ya, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dikatakan hakul min amanu amin. Jadi orang-orang beriman itu betul-betul beriman, ya, meyakini, ya, secara pasti jazm, ya, secara pasti
tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak cukup berhenti di situ. Ada konsekuensi keimanan. Ya, konsekuensi keimanan adalah tunduk dan taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertakwa. Bertakwa itu al-muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ketakwaan. Maka individu, keluarga, ya, kemudian masyarakat, termasuk penguasanya dalam hal ini, jika ingin mendapatkan keberkahan, maka mereka harus betul-betul beriman. Ya, amanu, ya, aminu, betul-betul beriman. Ya, kemudian mereka bertakwa. Dan bertakwa itu adalah bentuk ketakutan dan kehati-hatian. Dan wujud takwa yang sesungguhnya, makna ketakwaan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh aspek kehidupan itu diatur secara kafah, secara total dengan syariat Islam. Dan kemudian bagaimana agar syariat Islam ini betul-betul diterapkan secara kafah? Maka satu-satunya pilihan, ya bukan apa, satu-satunya yang wajib ya diterapkan, ya satu-satunya yang wajib diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang tentu atas perintah Allah, yaitu khilafah. Ya, khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian, metode kenabian. Bagaimana Rasulullah dahulu merintis awal pertama kali di Madinah, daulah Islamnya pada waktu itu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan Islam secara kafah. Yang awalnya beliau mendakwakan secara kafah, ya pada awalnya beliau mendakwakan di Makkahul Mukarramah, menanamkan tauhid, ya kepada masyarakat jahiliyah waktu itu yang mereka masih mempersekutukan Allah, mereka menyembah berhala. Kemudian pada fase dakwah ketika beliau hijrah ke Madinatul Munawwarah yang dikenal dengan Yathrib pada waktu itu, beliau menerapkan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hukum yang terkait dengan bagaimana pendidikan, ya, terkait dengan politik, ya, pemerintahan, ya, ekonomi, ya, luar negeri, ya, militer, diplomasi, ya, dan lain sebagainya. Hubungan luar negeri. Nah, semua itu ya diatur oleh Rasulullah SAW di Madinah ketika itu berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan yang lain. Ya, bukan demokrasi sekuler liberal pada hari ini, apalagi menggunakan sistem sosialisme komunis, ya, yang kemudian anti terhadap Tuhan, mereka tidak bertuhan sama sekali. Tidak mungkin itu yang digunakan. Tapi yang digunakan adalah tentu sistem hukum Islam, syariah Islam, dan wadahnya itu, dan institusi yang menegakkan itu, yang dikenal, dan harusnya ini terpatri dalam diri kaum muslimin, tertanam dalam diri mereka, bahwa sistem pemerintahan yang harusnya mereka perjuangkan, yang mereka rindukan adalah sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan khilafah Islamnya. Ya, seperti itu ya, pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itulah jawaban Ustaz ya. Insyaallah biasa ya jawabannya tadi. Alhamdulillah. Ya.
kita tunggu pertanyaan lagi yang masuk. Ya. Ya, sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk. Oh iya, Ustaz. Kita melihat hari ini ya, fenomena fenomena hari ini mungkin di kalangan wakil rakyat, Ustaz, ya. Banyak di kalangan wakil rakyat, Ustaz. Itu kalau melihat apa ya? Melihat hari ini wakil rakyat saat sekarang itu, Ustaz, ya, di parlemen itu kita melihat, kalau dilihat tidak ada yang se apa sebidang, maksudnya bidangnya, Ustaz. Nah, bidangnya, Ustaz. Kalau misalnya kali ini banyak di kalangan artis ya, yang hari ini masuk di parlemen. Terus bagaimana tanggapannya, Ustaz, itu kalau misalnya hari ini banyak wakil rakyat yang kalau dilihat dalam masyarakat itu dia sesuai dengan jurusannya, Ustaz. Misalnya tahu misalnya saya ini jurusan pertanian. Iya, betul. Saya masuk di parlemen, tapi saya dikasih bidang pemerintahan. Nah, saya masuk bidang pemerintahan, bukan hanya di bidang pertanian gitu, Ustaz. Nah, artinya tidak kalau misalnya mahasiswa kita S1 kita ambil jurusan SKI, tapi S2-nya diambil jurusan lain, Ustaz. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Ada pemirsa, kami sudah selesai. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita, istilahnya ya, pemerintahan itu disebutkan bahwa satu yang diperlukan adalah bagaimana memudahkannya. Nah, salah satu bentuk kemudahan itu adalah profesionalisme. Ya, nah, kata salah seorang sahabat Nabi ya, kalau saya ini ya berkenan dengan ini. Jadi ketika ada sebuah perkara yang diserahkan bukan dirinya, kehancurannya, begitu ya. Oleh itu dalam hal diberikan profesionalisme itu harus sesuai dengan keahlian. Jika dia keahliannya dalam jika dia diserahkan pada departemen atau bidang yang bukan malah menjadi olahraga misalnya, itu tidak nyambung. Punya keahlian mengurus tambangan, jadi dia tidak mengurus hal penting dalam. Namun yang penting semuanya adalah apapun amanah yang diberikan, intinya semua berdasarkan spiritnya, inspirasi, dan datangnya, bagaimana berjalan berdasarkan syariat Islam. Jadi kita di situ ya. Jadi yang menjadi spirit bukan yang lain, Islam semata pengabdian, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bagian dari urgen
yang melanda profesionalisme. Saya yakin ketika betul-betul beriman dan bertakwa, maka bisa dipastikan dia profesional. Ya seperti itu. Ya. Yes. Ya, insyaallah itulah jawaban dari Ustaz. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Berarti kita sudah ada dalam akhir program ini. Ustaz, sebelum saya menutupnya, Ustaz, ada statement yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah untuk Baik. mengenai harapan baru, Ustaz. Baik, pemirsa channel dakwah Sulsel, tentu kalau kita ingin berharap, jangan kita berharap pada manusia, harap kepada Allah. Oleh itu, kalau kita mendapatkan ridhonya, maka jadikan Islam sebagai solusi atas semua persoalan dan gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua ini diacuhkan oleh Allah. Allah mengingatkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit dan di akhirat kelak dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung CR TV pada sore hari ini. Semoga pemirsa yang di rumah bisa berkesan dalam hatinya dan bisa menyimak dengan baik, ya. Apalagi kita sudah menghadapi pemimpin baru, ya, insya Allah akan dilantik bulan ini. Semoga berikan Indonesia dengan harapan baru juga. Syukur jazakallah khairan Ustaz atas kesempatannya pada sore ini. Untuk pemirsa, apabila ada kata atau kesalahan yang diucapkan pada sore ini, mohon dimaafkan. Bila ada salah kata, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.